Jemaat Tuhan, mari membuka kitab suci dari Keluaran pasal 17 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Di Masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memungkul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Sampai demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengalaman atau perjalanan orang Israel ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan sepanjang masa bagi umat Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-16, waktu mereka masih di Sin, padang gurun Sin. Jadi dalam pasal 16 itu mereka berangkat dari Elim, sampailah di padang gurun Sin. Waktu mereka di padang gurun Sin, mereka kekurangan makanan. Mereka juga marah, mereka juga bersungut-sungut kepada Allah. Perhatikan pasal 16 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dan ketika itu Tuhan menjawab mereka melalui Musa, maka diturunkanlah manna dari surga. Dan akhirnya sepanjang perjalanan 40 tahun sampai mereka tiba di tanah Kanaan, orang Israel tidak perlu bekerja, cukup makan, yaitu dengan manna surgawi. Itulah di pasal yang ke-16. Ketika mereka mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan dengan memberikan manna dari surga, mereka bukan berhenti melakukan hal yang salah lagi kepada Musa dan kepada Tuhan. Maka ketika mereka berjalan di dalam perjalanannya dengan persinggahan yang ditentukan Tuhan, berjalan dari padang gurun Sin, maka sampailah mereka di Rafidim dan mereka membuat kemah di sana. Tetapi ada menarik di dalam ayat 1 dikatakan, "Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu." Artinya apa? Ketika mereka berjalan persinggahan dan ke tempat persinggahan berikutnya,
berarti ada air dan manna yang Tuhan telah sediakan. Tapi waktu mereka tiba di Rafidim dan berkemah, dikatakan ayat 1b, di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Persoalan di pasal 16 tidak ada makanan. Persoalan di pasal 17 tidak ada air untuk diminum. Dan dua kebutuhan dasar manusia ini membuat orang Israel kembali melakukan hal yang tidak benar. Maka dikatakan ayat 2, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah kami air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Dan hauslah bangsa itu, ayat yang ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu hal yang kita perlu pelajari pada bagian ini adalah betapa pentingnya belajar dari pengalaman bagaimana Tuhan memelihara hidup di masa lalu. Sejatinya orang Israel harus belajar bagaimana mereka dibebaskan Tuhan dengan pertolongan, dengan mujizat yang luar biasa ketika keluar dari Mesir, dan bagaimana mereka sampai pada pasal ini ada di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan di dalam pasal yang ke-16 bahkan makanan pun diturunkan Tuhan dari surga. Sejatinya orang Israel bersandar kepada Tuhan dengan belajar akan pengalaman ini, bahwa Tuhan Bapa mereka sangat baik kepada mereka. Tetapi orang Israel tidak belajar dari pengalaman bagaimana Tuhan memelihara mereka, bagaimana Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlu, dan bagaimana Tuhan menuntun mereka dan membebaskan mereka. Padahal ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir melalui Musa, ada jaminan penyertaan, ada jaminan pemeliharaan yang seharusnya membuat mereka tidak perlu takut atau khawatir, dan tidak perlu harus bertengkar dengan Tuhan dan bertengkar dengan Musa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita lihat dalam bagian ini yang sekaligus pelajaran bagi kita? Tolong ingat dan renungkan betapa kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Sejak kita lahir dipelihara, mungkin sampai kuliah, mungkin sampai kita sudah dewasa, atau mungkin kita sudah hampir tua pada zaman ini. Sadarilah bagaimana kuasa kebaikan pertolongan Tuhan yang ada pada kita atau yang kita alami seharusnya membuang rasa ketakutan, dan ketika mengalami kesulitan tertentu sejatinya kita tidak perlu marah seperti mereka marah kepada Musa dan akhirnya bertengkar dengan Musa. Pertanyaan bagi kita adalah, apa sikap kita dan bagaimana respon kita pada saat menghadapi suatu kesulitan atau suatu tantangan? Dan harus saya katakan juga satu hal dalam prinsip kebenaran firman Tuhan, bahwa siapa kita sejatinya bukan ketika hidup kita mulus dan aman, tapi siapa sejatinya kita di hadapan Allah akan terbukti bagaimana sikap dan respon kita pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat mengalami tantangan dan pergumulan. Itu membuktikan siapa kita. Kalau lagi mulus hidup kita, siapapun bisa berglori haleluya. Tetapi coba ketika menghadapi kesulitan, itu menunjukkan sejatinya karakter kita, iman kita, penyerahan kita kepada Allah. Israel di pasal 16 marah dan bersungut-sungut. Dan ketika itu karena tidak ada makanan, dan di sini dikatakan ketika tidak ada minuman.
Maka di dalam ayat 2 dikatakan, tetapi mereka berikanlah kami air supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Dalam terjemahan bahasa aslinya, mengapa kalian juga selain marah dan bertengkar, tapi juga menyalahkan aku? Itu artinya, karena memang di dalam ayat 3b, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Di dalam pasal 16 pun ayat yang kedua dan 3 kalimat pun hampir sama. Perhatikan Bapak Ibu pasal 16 ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Sekarang untuk membunuh kami dan ternak kami dengan kehausan. Bayangkan orang ini marah kepada Tuhan, bertengkar dengan Musa, bahkan dikatakan mencobai Tuhan. Pertanyaan saya Bapak Ibu pada hari ini, apa sikapmu dan bagaimana responmu ketika engkau menghadapi kesulitan? Padahal kalau kita perhatikan ada milestone, tahu ya milestone ya? Mile itu mil, stone batu. Jadi milestone hidup kita mungkin per tahun, atau milestone kita SD 6 tahun, baru SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, masuk kuliah 3 atau 4 tahun. Itu juga orang bisa buat milestone. Tapi milestone juga bisa setahun atau per tahun dalam kehidupannya. Kalau mereka memahami atau mengingat dan merenungkan karya Allah di masa lalu, maka seharusnya mereka tidak bertanya dan melakukan perkataan seperti ini juga. Pasal 16 itu karena kelaparan, pasal 17 karena kehausan. Maka dikatakan lebih bagus kami mati kenyang di Mesir makan daging daripada kami harus mati di sini kelaparan. Dan kenapa juga engkau membawa kami ke padang gurun ini untuk mati kehausan? Dan akhirnya Musa berkata, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Dua kalimat ini menimbulkan pertanyaan. Yang mau dikatakan oleh Musa adalah, kalau kamu bersikap seperti itu kepadaku, sadari dan ingatlah bahwa itu sikapmu kepada Allah, karena Allah yang menyuruh aku, dan aku hanya sebatas sebagai alatnya membawa kalian keluar dari Mesir, dan aku hanya sebatas hambanya. Maka ketika kalian melakukan hal seperti ini, sekaligus bahwa sikap kalian ini adalah mencobai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dikatakan bahwa itu mencobai Tuhan? Karena memang telah terbukti di masa lalu mereka, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu murah hati, Tuhan begitu memimpin dan memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlu, tetapi mereka tidak yakin akan pemeliharaan Allah, mereka tetap ragu akan kesetiaan Tuhan, dan mereka juga tidak yakin akan kuasa kemampuan Tuhan untuk memelihara dan mencukupkan apa yang mereka perlu. Maka logikanya sebenarnya harusnya mereka berkata, Pak Musa, marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita minuman atau air. Tapi bukan itu sikap mereka. Maka yang ketiga dikatakan, kenapa ini dikatakan mencobai Tuhan? Perhatikan ayat 7b. Dalam ayat 7b dikatakan ada satu hal, sebutan itu sebagai marah dan meriba oleh karena satu kalimat daripada orang Israel. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itu artinya apa? Meragukan kehadiran Allah, meragukan penyertaan Allah.
Padahal Allah sudah berkata ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, aku akan menyertai engkau, tanganku yang penuh kuasa akan menyertai engkau. Tapi mereka berkata, ada Tuhan enggak di sini bersama dengan kita? Ini sebuah kejahatan. Maka kalau ada orang meragukan eksistensi Allah ketika sedang menghadapi kesulitan dan tantangan, salah satu bagian hidup dalam konteks ini adalah meragukan keadaan hadirat dan kuasa serta kesetiaan Tuhan. Orang Israel karena tidak ada air untuk diminum, mereka berkata, ada Tuhan tidak di tempat ini bersama kita. Padahal sudah terbukti sekian lama Tuhan menyertai dan memimpin mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah meragukan kebaikan kesetiaan Tuhan sesulit apapun yang kau alami, dan jangan pernah mempertanyakan eksistensi dan kehadiran dan kesetiaan serta kuasa Tuhan ketika engkau menghadapi berbagai kesulitan. Mungkin ada orang berkata, apa mungkin lagi ini sembuh? Apa mungkin lagi seperti ini? Apa mungkin lagi keluar dari ini? Apa mungkin lagi ini akan berubah dan macam-macam? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya katakan kembali kepadamu, ini pernyataan penolakan akan hadirat, kuasa dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Maka jangan pernah bertengkar dengan Tuhan dan jangan pernah mencobai Tuhan ketika kita mengalami berbagai kesulitan. Maka di dalam ayat 3 dikatakan, hauslah bangsa itu akan air di sana, yaitu di Rafidim. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Sikap yang kedua dari orang Israel ketika menghadapi kesulitan tidak ada air untuk diminum, mereka bersungut-sungut. Padahal kalau kita perhatikan dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dan 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah bagimu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Cara yang salah yang mereka lakukan adalah mereka bersungut-sungut kepada Musa, bersungut-sungut kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa sikap kita ketika kita menghadapi kesulitan? Adakah yang kedua kita bersungut-sungut? Kok kayak gini, kok kayak gini, kok kayak gini? Belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala hal, dan belajarlah bersukacita di dalam Tuhan. Kalau tidak, kita pasti mengalami kelemahan secara rohani. Hal itu bisa mematahkan semangat kita. Tapi kalau kita belajar untuk bersyukur dalam segala hal, itu membuat ada spirit yang baru di dalam diri kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap seperti ini yang bersungut-sungut karena kesulitan bukannya membangkitkan spirit dan kekuatan, tetapi juga justru melemahkan iman dan semangat kita untuk mengikut Tuhan. Kalau kita perhatikan secara umum, khususnya kita orang Batak, mau Toba, mau Karo, mau Simalungun, lebih gampang orang untuk mengeluh daripada bersyukur, bukan? Apa kabarmu Namburu? Ya gitulah. Sehat tulang? Ya disehat-sehatkanlah. Aman Namburu? Ya gitu. Berapa banyak yang berkata, apa kabarmu tulang? Puji Tuhan, aku sehat meskipun uangku sudah menipis. Jarang. Semua ngeluh. Apa kabar bro? Ya kita lihat aja.
Sehat bro, ya gimana mau kau bilang sehat? Cuma karena datang dari persekutuan, apa kabar? Luar biasa. Jujur nggak? Coba jujur nggak? Apa luar biasa? Uangmu tinggal 5.000 lagi, kiriman belum datang. Apa luar biasa? Bisa jadi luar biasa apa? Ketika kau bersyukur kepada Tuhan dan bersuka cita, meskipun uangmu tinggal 5.000, itu baru luar biasa. Yang saya mau katakan, kalimat-kalimat motivator yang dipakai di kantor ada kalanya baik, tapi tidak selamanya juga untuk tepat. Karena itu kadang menutupi kejujuran kita, menghilangkan maksud saya kejujuran kita. Maka kalau di sini dikatakan mereka bersungut-sungut, tadi bertengkar, sekarang bersungut-sungut. Sungut-sungut ditambahi dengan satu hal lagi. Perhatikan kalimat berikutnya ayat 3 itu, yaitu apa? Menyesali keadaannya. Artinya apa? Sama dengan pasal 16. Kok kau bawa kami kemari Musa? Kan lebih enak kami di Mesir. Ini kau bawa kami kemari, maka kami, anak-anak kami, ternak kami akan mati kehausan. Itu artinya apa? Menyesali bahwa mereka telah dibawa dari pembuangan dan dari perbudakan di Mesir. Mereka ketika dibawa keluar dianggap itu sebuah kesalahan oleh Musa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernah enggak nyesal jadi orang Kristen? Coba enggak ikut aku dulu PA, udah cepat aku lulus. Coba enggak ikut kian aku kebaktian, udah cepat aku punya pacar. Tapi coba itulah di pembinaan di kampus dibilang enggak boleh kalau enggak orang yang setia kepada Tuhan. Coba kian enggak ku tahu itu, udah cepat aku punya pacar dan cepat aku punya anak. Terlalu cepat ya. Dia menyesali hidupnya sebagai orang percaya. Dia menyesali bahwa dia telah diselamatkan oleh Allah. Seandainya aku bukan anak Tuhan, aku akan kaya. Seandainya aku tidak takut akan Tuhan, aku mungkin telah ini bla 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 bla. Itu artinya kau menyesali dirimu sebagai pengikut Kristus. Coba seandainya aku bisa bebas melakukan segala cara. Aku sudah lulus, aku sudah kerja, aku sudah promosi, aku seperti ini. Akhirnya dia menyesali apa yang terjadi bagi dia dalam rangka kepengikutannya sebagai murid Kristus. Oleh karena itu mungkin dia mengalami berbagai kesulitan. Orang Israel berkata, kenapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Apakah kami, anak kami, dan ternak kami akan mati kehausan? Pasal 16, akan mati kelaparan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah bertengkar dengan Musa, mencobai Tuhan, bersungut-sungut, menyesali keadaannya, menyesali telah dibebaskan dari Mesir, dari perbudakan. Saya berharap di antara kita yang hadir hari ini, seberat apapun penderitaanmu, tantangan dan pergumulan yang kau alami, jangan sampai bersungut-sungut di hadapan Allah. Jangan sampai bertengkar dengan hamba-Nya dan sampai bertengkar dengan Allah, sampai mencobai Allah dan sampai mempertanyakan atau menyesali kenapa dia harus jadi pengikut Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tahapan yang terjadi bagi Israel. Maka meresponi itu sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai tanggung jawabnya sebagai pemimpin di hadapan Allah, Musa datang kepada Allah. Maka dia berkata, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berat ya jadi pemimpin. Musa tinggalkan Midian demi membawa Israel keluar dari Mesir. Musa tinggalkan zona amannya
Dia enak di Midian, kaya. Tapi dia harus tinggalkan itu demi membebaskan umat Allah karena dipanggil oleh Allah. Dan ketika dia telah membawa Israel, berkali-kali disalahkan, berkali-kali ditekan, berkali-kali didesak. Tetapi seorang pemimpin harus siap menghadapi segala konsekuensi dari sebuah tanggung jawab kepemimpinan. Maka Musa datang kepada Allah, Tuhan, apa yang harus aku perbuat menghadapi umatmu ini, bangsa ini yang keras kepala ini. Ketika menghadapi kesulitan dari orang yang kita pimpin, belajar dari hamba Tuhan yang setia ini, Musa, dia datang kepada Allah, memohon kepada Allah dan mohon petunjuk Allah apa yang dia harus kerjakan. Dan ini karakter pemimpin yang benar. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa ayat yang kelima, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, inilah Allah yang menyatakan jati dirinya, Allah yang rahmani, Allah yang rahimi itu. Dengan sabar melihat orang Israel, dengan kesabaran akan dalam kasihnya, Allah memberikan petunjuk kepada Musa dan Allah menyatakan kuasanya melalui Musa memberikan air bagi orang Israel untuk diminum. Tema gereja kita hari ini adalah kemurahan Allah atas umatnya. Bahasa Simalungun hidup nyuhur nebata bani bangsani. Inilah gambaran kemurahan Allah yang luar biasa. Yaitu apa? Meskipun telah berkali-kali mereka mencobai Tuhan dan mereka melawan Tuhan, bersungut-sungut di hadapan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan pada bagian ini. Sampai mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Adakah Tuhan atau tidak bersama kita? Tapi Tuhan yang penuh rahmat itu, yang penuh belas kasihan dan kesabaran itu, dia tidak melampiaskan murka dan amarahnya, tetapi justru memberikan apa yang mereka perlu. Tidak terlalu lama pasal 16 soal makanan, sekarang soal minuman. Inilah panjang sabar Allah, pengampunan tanpa batas dan pengampunan tanpa syarat. Dan disinilah Allah kita menyatakan dirinya sebagai Allah yang adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan 16, bahwa itu sang jati dirinya dinyatakan di dalam perbuatan karya yang besar bagi umatnya. Wajar enggak orang Israel dimurkai? Wajar. Wajar seharusnya mereka dimurkai alam, bahkan mungkin dibinasakan. Tapi Allah kita bukan Allah yang kejam. Tapi Allah kita adalah Allah yang baik, yang penuh rahmat, yang penuh kasih karunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, coba tanya dirimu sekarang di hadapan Allah. Kalau dilihat dari perbuatanmu dan perbuatanku di hadapan Tuhan selama hidupmu, cocoknya kita ini dibinasakan enggak sekarang ini? Berapa kali kita berontak kepada Tuhan? Gak usahlah dulu sepanjang umurmu 20 tahun. Tapi berapa banyak kita berontak kepada Tuhan tahun 2020 ini aja. Baru mau masuk bulan yang ketiga. Kalau dilihat dari kehidupanmu, kejahatanmu, dan cara hidupmu dan cara hidupku, seharusnya
wajarlah kita semua dibinasakan. Wajar kita semua dihukum, dimurkai oleh Allah. Tetapi Allah itu penuh kasih dengan catatan bahwa itu tuntunan Allah kepada pertobatan. Allah menyatakan itu kepada Israel melalui Musa sebagai bukti dan janjinya kepada Israel bahwa dia akan menyertai mereka, dan kasihnya dinyatakan yang mengampuni dan menerima, bisa mengerti akan orang Israel meskipun mereka begitu jahat kepada Allah. Tapi dengan catatan tentunya bahwa Tuhan menghendaki pertobatan. Mari buka Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. 2 ya. Maukah engkau menganggap sepi Baik, makasih. Artinya apa Bapak Ibu? Kemurahan Allah adalah menuntun engkau kepada pertobatan. Maka dikatakan ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah? Tidakkah engkau tahu bahwa kemurahan Allah ialah menuntun engkau ke pertobatan? Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, itu artinya kau sedang menimbun murka Allah di atas kepalamu yang akan ditimpakan Allah kepadamu pada waktunya, yaitu hidup kekal bagi mereka yang meresponi anugerah Allah dengan pertobatan tentunya, tetapi murka Allah bagi mereka yang tidak mau bertobat. Israel ini dikasihi oleh Allah. Kapanlah supaya mereka berubah pikir Tuhan? Maka kasih Tuhan dinyatakan kepada mereka. Meskipun kalau dilihat dari perbuatan mereka, seharusnya layak mereka dibinasakan. Tapi Allah tidak mau melakukan hal itu. Dia mau memberikan kesempatan kepada orang Israel, dengan catatan supaya Israel juga bertobat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalaupun engkau sampai sekarang tetap dalam dosamu, dan Allah masih terus mengasihi engkau, memberikan kesempatan bagimu untuk hidup, memberkati hidupmu, sekolahmu, memberkati kuliah dan keluargamu, orang tuamu, memberkati pekerjaanmu. Ingatlah satu hal, bahwa Allah menuntun engkau kepada pertobatan di dalam kasih-Nya. Tapi ketika engkau dan saya tidak mau bertobat, itu engkau dan saya sedang menimbun murka Allah, yang pada waktunya ditimpakan Allah ke atas kepalamu. Kebinasaan akan menantimu yang tidak mau menghormati Allah, yang tidak mau menghargai kemurahan dan kasih Allah. Maka kalau kita perhatikan ayat yang kelima dan ayat 6 ini, inilah juga yang dinyatakan di dalam bagian epistel kita tadi. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan kepada kita, yaitu bahwa Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Engkau dikasihi Allah bukan karena engkau baik. Engkau dikasihi Allah bukan karena engkau telah hidup suci, tetapi Kristus sebagai pernyataan kasih Allah dinyatakannya bagi kita dengan kematian Kristus di kayu salib. Bukan ketika engkau dan saya baik, bukan ketika saya dan engkau juga hidup suci, tapi ketika kita masih berdosa. Dengan catatan, anugerah Allah yang besar itu harus diresponi dengan iman. Maka dibenarkan karena iman, ayat 1 Roma pasal yang kelima.
Dan pembenaran oleh iman memberikan sebuah jaminan keselamatan. Itulah ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dari Roma pasal 5 dalam epistel kita tadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang rahmani dan Allah yang rahimi itu menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemurahan-Nya, mengorbankan Kristus mati di kayu salib ketika engkau dan saya masih berdosa. Kalau engkau telah baik, kalau engkau dan saya telah benar, Kristus tidak perlu mati. Dan disinilah juga kasih yang harus kita lakukan, yang harus kita tularkan kepada orang lain. Bahwa orang yang jahat, yang menurut dunia tidak layak diampuni, yang menurut dunia tidak layak diterima, yang menurut dunia seharusnya dibinasakan, orang seperti inilah yang patut dikasihi dan dikasihi dengan tulus melalui kita. Bapak Ibu Saudara, mari belajar dari karakter Allah ini. Dia tidak membinasakan Israel, tetapi Dia memberi air bagi mereka karena Tuhan menuntun mereka kepada pertobatan. Bukan ketika Israel telah baik maka Tuhan mengasihi. Bukan ketika mereka telah hidup taat maka Tuhan menyatakan kemurahan-Nya. Tapi justru ketika mereka dalam segala keberdosaannya, identik apa yang dikatakan dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 8 tadi, bahwa Allah mengasihi kita dengan mengorbankan Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Rahmat Allah besar bagimu. Rahmat Allah dan berkat-Nya besar bagi kita. Karena itu hargai dan responi dengan sebuah pertobatan. Jangan tetap hidup di dalam dosamu. Ingat Roma pasal 2. Tapi Allah sangat baik bagimu. Allah sangat mengasihi engkau. Dan Allah tidak menghendaki kebinasaanmu. Allah menghendaki keselamatanmu. Dengan satu hal, Allah meminta pertobatanmu dan imanmu kepada Dia. Disinilah Allah yang rahmani menyatakan kasih yang tanpa batas dan kasih yang tanpa syarat. Justru ketika kita hidup di dalam dosalah Allah menyatakan kasih-Nya dengan sebuah tuntutan kepada pertobatan dan iman kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tolong hargai kemurahan Allah itu. Ada banyak orang yang tidak bisa hidup sampai hari ini. Ada banyak orang yang kemarin meninggal dunia. Tetapi Tuhan masih memberikan engkau hidup sampai hari ini. Apakah kau lebih baik daripada mereka yang meninggal itu? Enggak juga. Apakah aku lebih baik daripada mereka yang telah meninggal yang mungkin lebih muda dari aku? Enggak juga. Tetapi anugerah Allah bagimu dan bagiku tolong dihargai dengan iman dan pertobatan kepada Kristus. Layak enggak orang Israel ini dimusnahkan? Dimusnahkan wajar, dimurkai wajar. Tapi Tuhan beri kesempatan saat di hari mubah bangsa ini. Kapan malah bisa berubah bangsa ini? Allah membutuhkan pertobatanmu. Allah menantikan iman dan pertobatanmu datang kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hatimu. Tapi engkau harus bertobat. Jangan tetap ulangi lagi dosa hari-hari kemarin. Maka dikatakan pada bagian ini Allah menyatakan kasih-Nya dan memberi mereka minum. Ya, demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel sebagai bukti kasih Allah. Yang terakhir ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bayangkan milestone perjalanan mereka itu Masa dan Meriba. Disebutlah itu Masa dan Meriba di Gunung Horeb. Itu Gunung Horeb, ya, yang penuh batu padang gurun di daerah Rafidim. Diubahlah nama itu, dinamailah tempat itu Mara dan Meriba, Masa dan Meriba. Mengerikan ini kan. Coba bayangin kalau ada tahapan di dalam hidup kita, perjalanan hidup kita, kalau dibuat dikatakan ini tahun rahmat, puji Tuhan. Ini tahun kebaikan, puji Tuhan. Tapi bayangkan ada sebuah tahap di mana hidup kita disebut adalah Masa dan Meriba, oleh karena mereka bertengkar
bertengkar dengan Tuhan karena mereka mencobai Tuhan dan berkata, Tuhan ada enggak bersama dengan kita? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan ada satu bagian dan satu masa di dalam hidupmu dan di dalam hidupku sampai dibuat sebuah penamaan seperti ini. Tapi marilah di dalam milestone hidup kita, tahapan-tahapan yang kita lalui mau berapa tahun pun ke depan, bahwa itu adalah tahun rahmatnya Allah, bukan tahun di mana masa dikatakan di sini disebut itu masa dan meriba sebagai pernyataan disinilah mereka bertengkar dengan Allah, disinilah mereka mencobai Tuhan. Oh, itu mempermalukan sekali. Kalau dikatakan akhir Maret, akhir Februari kemarin, tahun apa bagi kita? Dan satu minggu bulan ini telah berlalu di bulan Maret. Ini hari ke-8. Minggu apa bagi kita? Waktu saya merenungkan ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, penamaan Gunung Horeb di mana terjadi mujizat. Padahal itu mujizat di mana padang gurun dari batu yang dipukul oleh Musa, akhirnya keluar air dan orang Israel bisa minum sepuasnya dan tidak mati kehausan. Seharusnya penekanannya ke sana. Maka logikanya mungkin dikatakan kuasa Tuhan nyata di tempat ini. Itu logikanya yang terjadi penamaan. Tetapi justru yang terjadi adalah bahwa tempat itu disebut masa dan meriba oleh karena Israel bertengkar dengan Allah dan mereka mencobai Allah. Penamaan apa yang kita berikan dalam hidup kita seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun? Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak menjadi penamaan seperti ini. Tapi biarlah penamaan itu menyatakan kasih, kebaikan dan kuasanya Allah, membuat kita semakin bertumbuh dan semakin mengalami kuasa Tuhan dalam milestone hidup kita, mau berapa lama pun kita hidup. Ini adalah sebuah celaan, ini adalah sebuah catatan murka. Ini bukan catatan kuasa dan kebaikan Allah, tapi ini adalah catatan kekerasan hati Israel dan pertengkaran dan mencurigai atau mempertanyakan akan eksistensi dan hadirat Allah di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap ini tidak terjadi bagi kita. Tidak ada catatan buruk dalam hidupmu yang mengatakan masa ini adalah aku bertengkar dengan Tuhan. No way. Atau masa di mana kau mempertanyakan Tuhan, kecuali ketika kau belum sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Yang saya mau katakan kembali kepadamu, jangan ada satu catatan buruk sampai penamaan hal yang negatif dalam dirimu, sikapmu kepada Allah. Sama seperti Israel, tempat itu disebut masa dan meriba adalah karena ketika itu mereka bertengkar dengan Allah dan mempertanyakan eksistensi Allah, mencobai Tuhan Allah. Saya berharap ini tidak terjadi bagi kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari membangun kehidupan kita terus. Sakit apapun kau alami, sesulit apapun kau alami, mungkin sulit untuk lulus, mungkin kau sudah ulang 2 kali belum juga lulus, mungkin skripsimu ditolak atau seminar proposalmu juga batal, atau mungkin skripsimu hampir ulang tahun, atau lamaranmu juga berkali-kali belum lulus, atau juga perempuan yang kau doakan, yang kau dekati semua para menolak. Ya. Mungkin kau dekati perempuan sampai yang kelima pun juga nolak. Jangan pernah berkata seperti ini. Adakah Tuhan? Kalau ada Tuhan seharusnya aku lulus. Kalau ada Tuhan seharusnya aku telah seperti ini. Kalimat ini kalimat pemberontakan. Tapi apapun yang terjadi dalam dirimu, sesulit apapun kondisimu, baik karena studi, baik karena penyakit, baik karena ekonomi, keuangan, dan apapun persoalan keluarga, ingatlah Allah ada tetap di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengajar dan mengingatkan kami
belajar untuk merenungkan segala berkat dan kebaikan-Mu di masa lalu, pertolongan-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang besar, sejatinya membuat kami tidak pernah meragukan akan Engkau, meragukan kesetiaan-Mu, karena memang telah terbukti dalam hidup kami sampai hari ini, Engkau baik, Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan kemurahan-Mu.